Ya baik, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fawaidul Umam SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin dari pihak penggugat dulu. Ya, sebelum perkenalkan saya Azizah selaku penggugat di dalam kasus ini. Ya, Bapak. Saya Muhammad Abdul Lutfi, tergugat dari kasus ini. Siap. Ya baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat dan telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya menjelaskan dan memulai mediasi, saya akan menjelaskan beberapa tahapan mediasi. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Iya, Pak. Jika begitu, kita mulai mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak, dari Ibu ya, dari Ibu Azizah dulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Bapak Lutfi, pas setuju? Ya, setuju. Ya, silakan Ibu Azizah. Iya, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Lutfi ini terikat utang piutang dengan saya dan telah melakukan perjanjian. Dalam surat perjanjian sendiri kami sepakat untuk Bapak Lutfi melunasi segala hutang piutangnya beserta bunganya pada tanggal 1 bulan Juni kemarin tahun 2022. Namun sampai saat ini, padahal sudah jatuh tempo juga, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang tidak mendapat kejelasan apa-apa dari Bapak Lutfi ini. Oke, baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini? Iya benar Pak, saya sangat kecewa. Oh iya, baik. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Ibu? Iya betul Pak, karena hutangnya Bapak Lutfi ini sudah terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian juga Bapak Lutfi ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutangnya beserta bunganya karena sudah jatuh tempo itu tadi. Oh iya. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Azizah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Lutfi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak. Terus terang saya kecewa atas tindakan Bapak Ibu Azizah. Apakah tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding misalnya, dan syarat pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tentang menjadikan harga diri saya. Oke Bapak, ini jangan berdalih lagi ya. Saya sudah 3 kali memberikan surat teguran kepada Bapak Lutfi. Kalau memang seharusnya ada itikat baik dari Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam dan malah terkesan tidak bertanggung jawab begini. Ya Bapak dan Ibu harap tenang dulu ya. Kalau pihak satu bicara maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak dan Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Iya maaf Pak. Ya baiklah, silakan Bapak Lutfi dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlibatan lulusan ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Azizah dan menggugat saya karena gugatan ini nama baik saya tercoret. Oh, jadi ini Bapak merasa kurang dihargai ya dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Pak? Iya Pak, saya benar. Itu saya yang sangat harapkan. Ya, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Bapak Lutfi dan Bapak dan Ibu Azizah, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yang pertama,
Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang Bapak Ibu maksud? Iya, begitu Pak. Betul? Iya Pak. Ya, baiklah. Selanjutnya seperti Bapak Lutfi dan Ibu Azizah ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Azizah menganggap Bapak Lutfi sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Lutfi menganggap Ibu Azizah sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari bagaimana? Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya ingin segera mungkin Bapak Lutfi ini untuk bisa melunasi segala hutang-hutangnya dan juga bunganya, karena ini sudah terlampau lama dari waktu jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasinya, benar? Iya, benar Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Azizah, apakah pihak Bapak Lutfi ada tanggapan? Ya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Azizah karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Lutfi dan Ibu Azizah dapat dilanjutkan, benar kan? Iya, benar Pak. Ya, baiklah. Jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak, antara Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Tadi yang pertama untuk menjaga nama baik antara kedua belah pihak ya. Dan yang kedua untuk menyelesaikan pembayaran. Baik, dari kedua poin masalah ini, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Saya jelas menginginkan untuk Bapak Lutfi ini bisa segera mungkin membayar hutang-hutangnya dan juga bunganya Pak. Oh iya, siap. Baiklah, selanjutnya Bapak Lutfi, bagaimana menurut Bapak? Terus terang mengenai pelunasan hutang-hutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Ya, bagaimana setelah mendengar ungkapan tanggapan dari Bapak Lutfi, bagaimana Ibu Azizah? Iya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama baik dulu. Oke, bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Lutfi dan Ibu Azizah? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah kedua belah pihak setuju? Iya, setuju Pak. Baik. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Lutfi atau Ibu Azizah? Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak. Iya. Sebelumnya hubungan saya dengan Bapak Lutfi ini cukup dibilang baik, sehingga saya percaya untuk memberikan pinjaman saya berupa uang tadi kepadanya. Tapi kenyataannya Bapak Lutfi ini justru memanfaatkan kebaikannya dari saya, karena hal ini saya sulit terima. Dalam hal ini pelunasan utang pasti akan saya lunasi pembayarannya, namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya ya. Apakah Bapak Lutfi memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Azizah? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus beberapa jumlah yang harus dibayar serta tanggungan waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak? Ya, baiklah. Sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Lutfi dan Ibu Azizah sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik ya, di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Azizah tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut, dan saya berjanji saya tidak akan
menjelek-jelekkan Ibu Aziza. Baik, saya melihat Bapak Lutfi beriktikad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Aziza? Ya, saya pada awalnya juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi, Pak. Tapi kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Lutfi ini mengenai pelunasan utang piutang ini, saya rasa tidak akan terjadi hal ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Lutfi dan Ibu Aziza sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Lutfi? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Ibu Aziza, karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Aziza? Dari pihak Bapak Lutfi sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan Ibu? Oke, nggak jadi masalah, asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua utang-utangnya itu tadi sudah lunas. Oke, jadi begini ya Bapak dan Ibu, ini membutuhkan kepastian sebenarnya dari Bapak Lutfi. Apakah Bapak Lutfi bisa menjamin bahwa semua utang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Jadi begini, awalnya saya berhutang kepada Ibu Aziza ini untuk keperluan pembenahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan saya usahakan saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Ya, menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan Ibu Aziza atas usulan Bapak? Terus terang sebenarnya saya ingin utang ini bisa segera dilunasi, tapi nggak apa-apa. Namun pada bulan ketiga nanti saya harap Bapak Lutfi harus melunasi semua utang-utangnya. Ya baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu Bapak Ibu? Iya, benar Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Pak Mediator, maaf sebelumnya saya mau tanya untuk perbedaan dari 2 klausul tersebut apa ya? Baiklah, saya jelaskan ya. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak awan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim Pak, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Lutfi. Iya benar. Bagaimana Bapak Lutfi? Apa Anda setuju? Ya, saya setuju Pak. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitia rapor. Ya, terima kasih atas proses mediasi ini dan syukur pada Tuhan bahwasanya proses mediasi ini sudah berjalan dan lancar serta menemui titik kesepakatan. Boleh tanda tangan dulu? Ya, Bu Aziza. Terima kasih Pak Lutfi.